Gue masih bengong, gue ngeliat kanan kiri, orang pada begini ke gue semua. Orang pada begini-begini ke gue, gak ngedenger suaranya. Gak ngedenger orang teriak. Kayak seakan-akan ngasih isyarat gue harus minggir. Tapi gue gak minggir. Gak lama, gue ngeliat ke depan, kereta udah di depan muka. Yang kehantam kepala gue. Gue gak mental, gue kegiling. Karena yang gue lihat, kaki gue udah tinggal daging doang. Jarinya udah gak tahu kemana semua. Sampai kalau abang mau tahu, jari gue jadiin penglaris dong. Jari jempol gue. Ah, maksudnya gimana tuh? Jari jempol gue jadiin penglaris. Sama? Dagangan orang. Jadi diambil? Diambil. Kalau mau diinin, gak apa-apa mas. Mau dibuka gak apa-apa. Bismillah. Guys, kalian masih inget gak kisah dari narasumber kita yang namanya Mas Army, di mana beliau itu mengalami kecelakaan kereta yang menyebabkan, maaf, kedua kakinya putus. Dan hari ini gue kedatangan tamu juga yang dimana beliau juga mengalami kecelakaan kereta. Dan bisa dibilang beliau adalah korban dari tumbal di lokasi kejadian beliau kecelakaan. Jadi gimana cerita lengkapnya? Saksikan terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada tamunya, namanya Mas Ahmad. Kita sapa dulu aja. Mas Ahmad, apa kabar Mas? Sehat bang. Baik ya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman di sini pasti pernah mendengar sebuah mitos dari lokasi-lokasi seperti jalan raya, rel kereta, ataupun lokasi-lokasi yang bisa dibilang banyak memakan tumbal. Nah, Mas Ahmad ini adalah salah satu korban tumbal dari mitos yang ada di lokasi kejadian, lebih tepatnya itu di rel kereta. Nah, itu ceritanya kayak gimana nih Mas? Jadi saya salah satu korban mitos tumbal di jalan kereta. Itu di mana Mas kalau boleh tahu? Di jalan kereta di Bogor, dekat Empang. Kejadian tahun? Tahun 2010. 2010 kelas 4 SD, masih kecil. Tapi memang di daerah itu setiap tahunnya ada tumbal Mas? Ada, setiap tahunnya ada tumbal. Dan selalu yang hancur itu sebelah kanan anggota tubuhnya. Karena setelah kejadian saya juga, keluarga saya sempat nyari tahu sih tentang kejadian itu tuh apa di belakang yang kejadian melatar itu. belakanginya. Betul. Oh, sempat nyari tahu tuh Mas? Sempat nyari tahu. Oke. Penasaran nih guys sama cerita dari Mas Ahmad ini. Ini adalah salah satu korban tumbal yang mungkin ini mitos dari daerah Bogor ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Mas Ahmad, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu guys, seperti biasa nih, kalau kalian pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Ahmad, kalian cukup DM aja nih ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, atau linknya gue taruh di deskripsi. Atau juga kalian bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Ahmad tentang kejadian di saat dia mengalami kecelakaan kereta, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awalnya itu tahun 2010. Itu ketika kelas 4 SD kan. Kelas 4 SD itu ketika baru naik ke kelas 4 SD, kemudian di situ kan diadain persami. Penginapan di sekolah, ya kan, selama 3 hari. Jadi persami itu kita punya berbagai kegiatan, seperti lomba atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, salah satunya itu, kegiatannya itu mencari barang.
mencari barang yang udah ditaruh sama kakak kelas yang lain, sama alumni. Ketika itu saya posisi setelah beres maghrib, beres isya, beres maghrib, saya disuruh buat nyari barangnya itu, ya kan, karena itu barang buat memberitahu apa yang kita harus lakuin. Ada kertas di dalamnya. Kemudian setelah itu saya datanglah ke satu tempat yang nyari-nyari itu di situ. Saya datang ke satu tempat, dan tempatnya itu rumah kosong di samping sekolah. Dan itu suasananya sedikit agak gelap dari biasanya. Lebih agak gelap dari biasanya suasananya di situ. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah ada lampu itu nggak terlalu gelap. Ini jadi kayak lebih mencekam. Saya datang ke daerah situ, saya ngelihat rumah kosong. Saya ngomong sama teman saya ada namanya si Iman. Man, itu rumah siapa? Selama gue sekolah di sini kan gue nggak pernah ngelihat itu rumah. Ini rumah siapa sih? Kata si Iman, nggak tahu sih, biasanya katanya mah di situ katanya ada kuburan Cina. Saya datang lah, ngeliatin tempat dari luar kan. Gak lama, gue ngomong, gue emang agak frontal di situ. Masa sih ada kuburan Cina, gue nggak takut. Coba samperin Iman yuk, kali aja emang ada barangnya di situ yang kita cari. Kata si Iman, lu aja deh Man, gue nggak berani. Ayo deh Man, gak usah takut, setan nggak ada, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue datanglah sendirian, si Iman cabut karena nggak berani sama sekali. Jadi gue misah. Si Iman nyari tempat lain, gue nyari tempat yang itu. Jadi di belakang rumahnya itu ada satu pohon. Jadi rumah ngadep ke samping sini. Di belakangnya ada pohon. Dan gue ke arah pohonnya itu buat nyari itu barang kan. Sekalian nyariin kuburan Cina gue. Gak lama, gue ngeliat ada nenek-nenek di belakang rumahnya itu. Jadi belakang rumahnya itu ada pintu. Nenek-nenek lagi berdiri di situ. Dan keadaan tiba-tiba di situ kayak bukan rumah kosong, kayak rumah biasa. Yang tadi gue datengin itu rumah belusukan, rumput di mana-mana, di situ tiba-tiba rumah biasa, bersih. Gue ngeliat ada nenek-nenek di situ, nenek ngeliatin gue, senyum doang, normal. Nenek-nenek normal dan pakaian biasa, dia rambutnya agak ke banyak ubannya, lebih dominan uban daripada rambut yang hitamnya. Dia rambutnya diikat gitu, di konde gitu kan. Gue ngeliatin nenek itu, gue senyum. Akhirnya kakak kelas gue manggil, Mat. Gue nggak bisa ngedengar di situ. Kemudian kakak kelas gue teriak kan, Mat. Gue nengok, kenapa kak? Lu ngapain di situ? Lu ngapain ngeliatin rumah itu? Ada nenek. Kakak kelas gue ngomong, udah deh Mat, lu nggak usah ngehayal deh, nggak usah ngehalu. Di situ nggak ada siapa-siapa. Pas gue ngeliat ke orang itu, ngeliat lagi ke tempat itu, nenek udah nggak ada. Dan di situ gue ngeliat satu barang yang gue cari itu, yang dikasih sama kakak kelas. Bentar, kayak itu ada nenek, bentar. Gue kesian ngeliatnya. Udah, sekarang kesini. Emang kelihatan kakaknya itu emang pucat sih. Karena tahu itu rumah siapa. Gak lama, gue ambil tuh barang. Udah, beres tuh. Gue kegiatan main bola malam atau masang api unggun itu. Mulailah kebesokan harinya. Kebesokan harinya itu bersih-bersih kegiatannya. Bersih-bersih kegiatan dari pagi istirahat sampai siang. Siang istirahat. Jadi malam itu kita bersih-bersih lagi, bersih-bersih taman, segala macam, kita sholat. Harinya itu nggak ada apa-apa. Ketika hari kedua itu nggak ada apa-apa. Hari ketiganya muncul lagi. Dan muncul ketika gue mau pulang. Jadi kita pulang itu subuh kan. Itu kejadian juga beres isya. Setiap beres isya kejadiannya. Gue bareng sama temen gue lagi, si Iman. Man, itu nenek-nenek ngapain ya? Nenek-nenek itu lagi duduk di bawah pohon yang gue diinjekin tadi. Duduk, tengkurap gini kayak lagi nangis. Biasa orang nangis gitu, tangannya begini. Dia nangis di situ. Man, kenapa nenek itu nangis, Man? Yang mana, Mat? Itu tuh, yang di bawah pohon. Mat, lu jangan ngadi-ngadi. Gue takut, kata dia. Enggak, itu nenek-nenek beneran. Akhirnya dia cabut lah si Iman karena takut juga kan. Gue ngeliatin, Nek, kenapa, Nek? Gue manggil gitu kan. Gak ada panggilan. Kakak kelas gue juga lari ke gue karena laporan dari si Iman. Gue ngeliat nenek-nenek lari ke gue. Mat, kesini sekarang, kata kakak kelas gue. Kesini sekarang. Kenapa? Ini ada nenek nangis, kesian. Bantuin yuk. Gak ada orang, itu bukan siapa-siapa. Gue lihat lagi gak ada. Gak ada suara
lari orang atau jalannya orang di situ. Biasa orang jalan kan kedengar suaranya, ini nggak ada. Tiba-tiba hilang. Oh mungkin itu halusinasi gue doang, gue mikirnya kan. Halusinasi gue doang, tapi kok begitu nyata gue ngelihatnya. Iya. Nenek yang tadi di situ. Jarak antara Mas Ahmad sama nenek itu semana nih Mas? Jaraknya itu sekitar 3-4 meter ke pohon itu. Jadi rumahnya juga nggak terlalu jauh. Jadi kita masuk ke dalam pintu depan teras begitu, kita masuk beberapa langkah itu ada rumah di situ di belakang pohon. Dia di pohon. Iya, pas ketemu sama nenek itu udah deket tuh ya padahal ya. Deket. Pas nengok nggak ada lagi. Nggak ada. Okay. Dan kemudian dari situ gue pulang dong. Gue pulang ke rumah, gue masih bingung itu siapa. Gue mikir kan, ini siapa sih kok bisa hilang begitu aja. Gue selalu berpikiran, oh itu halusinasi gue doang. Tapi selalu kebayang di otak gue kan. Gak lama, beberapa minggu kemudian, gue pulang sekolah itu maghrib. Mau maghrib. Karena emang masuk kelas siang kan. Mau maghrib, si Iman teman gue ini mau ngajak gue buat nganter dia ke rumah, sekalian main di situ. Mat, anterin gue ke rumah yuk. Nah, kebetulan posisi rumahnya si Iman tuh dekat jalan kereta. Akhirnya gue ngomong ke si Iman, Man, bentar ya gue mau ganti baju dulu ke rumah. Gue izin ke umi gue ganti baju gue ini. Mah, mau nganter bentar si Iman ya ke jalan kereta, ke rumahnya. Kata umi gue jangan terlalu sore, takut. Iya. Gue beres dari rumah si Iman, gue gak langsung pulang, gue duduk di jalan kereta. Secara gak langsung gue ada kepinginan untuk duduk di jalan kereta, gak tau kenapa. Padahal sebelumnya gue gak ada keinginan buat duduk di situ. Tiba-tiba mau duduk di situ, gue bengong. Gue ngeliatin lalu lalang, jalanan. Jadi posisi jalan keretanya itu bang, jembatan. Oke. Di bawahnya itu jalan raya. Kemudian setelah gue duduk di situ, mata gue gelap. Gue gak bisa dengar apa-apa, mata gue gelap. Gue kebingungan di situ kan, kayak astagfirullahaladzim, ini kenapa? Gue baca-baca lah di situ, gue baca-baca ayat Quran segala macam. Ketika gue buka mata, nenek-nenek itu depan muka gue. Posisi nenek-nenek itu berdiri, gue duduk, dia berdiri sambil megang kepala gue begini, menutupin kuping gue. Dia senyum dan keadaan nenek itu mukanya hancur sebelah. Jadi yang kelihatan tuh cuman wajah sebelah kiri. Hancur sebelah. Rambut udah acak-acakan, rambut yang tadinya putih jadi merah. Baju juga udah pada robek segala macam. Tangan bagian sini udah tinggal tengkorak. Gue ngeliat itu dan ini tuh ngomong ke gue, jangan bergerak atau mati. Mengulang-ulang itu, ngulangin terus kalimatnya. Jangan bergerak atau mati, jangan bergerak atau mati, jangan bergerak atau mati. Kemudian dia teriak. Wah, teriak gitu. Depan kuping gue itu nyaring banget suaranya dan benar-benar sakit di kuping gue itu. Gak lama, gue bengong kan di situ, ini kenapa nenek ini kenapa kan? Hilang depan muka gue, begitu aja. Gue masih bengong, gue ngeliat kanan kiri, orang pada begini ke gue semua. Orang pada begini-begini ke gue, gak ngedenger suaranya. Gak ngedenger orang teriak. Oke. Kayak seakan-akan ngasih isyarat gue harus minggir. Tapi gue gak minggir. Gue ngeliat ke belakang, kereta udah dekat. Gue lari, jadi dikejar sama kereta gue bang. Keadaan lewatin jembatan itu. Jembatan dari tempat gue ke seberang itu nggak jauh, tapi gue ngerasa kayak nggak pernah sampai ke tempat itu. Kayak ngerasa jauh terus. Dan ada anak SMA, dia lari juga, kayak ngelawan keretanya itu buat nyelamatin saya. 3 orang ngegotong saya. Dia lari ke depan buat nyelamatin saya kan. Mungkin anak SMA itu ngerasa itu juga jauh buat dia, bukan cuma gue doang. Dan ketika itu anak SMA itu lari, itu nggak jauh bang. Lari sekencang itu, secepat itu anak SMA-nya lari, nggak jauh dari tempat gue awal lari. Jadi tetap di situ dia larinya, secara nggak langsung. Kemudian gue dijatuhin sama mereka juga ikut jatuh bertiga. Akhirnya ketika udah mau sampai ke depan, gue mau ke kiri, ada yang megang kaki gue, kayak nggak ngizinin gue buat keluar dari rel itu. Kaki gue yang gue lihat cuman keikat tali, tapi gue ngerasa kayak dipegang sama tangan. Dan itu keras banget, gue nggak bisa gerak. Gue berusaha buat ngelepasin talinya, itu nggak bisa. Gak lama, jadi posisi gue pas
ngebuka talinya itu gue tengah-tengah rel posisi gue, dan itu kereta ngebut banget. Gak lama gue ngeliat ke depan, kereta udah di depan muka yang kehantam kepala gue. Jadi posisi di situ gue nggak mental, gue kegiling. Kegiling sama kereta. Gue tetap di posisi itu, kereta tetap jalan. Jadi posisinya mas, gue keadaan di situ di bawah kereta. Di bawah kereta. Jadi ini gue nih kereta ngegilas gue, ngegiling gue. Di bawah rel kereta itu. Setelah itu gue masih sadar, gue masih bisa ngeliat. Tapi kunang-kunang. Yang gue lihat di depan itu mesin kereta doang. Tapi gue lagi nggak hayalin nih ceritanya Mas Ahmad ini. Berarti itu kan keretanya ada jembatan ya, Iya. Di bawahnya kan jalanan. Mas Ahmad itu di tengah-tengah tuh. Pertengahan, hampir pertengahan. Jadi gue nggak bisa kemana-mana. Ke belakang kena, depan kena. Nah, akhirnya Mas Ahmad memilih untuk Lari. Berarti lari di tengah rel, Mas? Di tengah rel. Wih, gila. Kalau ke pinggir nggak bisa ya kena ya? Nggak bisa. Jatuh ya. Setelah keretanya berhenti, gue ngeliat sosok nenek itu yang tadi gue lihat, yang megangin kepala gue lihat ada di situ juga. Dia lagi nempel begini. Di depan gue, dia megangin kayak mesin-mesin kereta, cuma dia nempel, hampir dekat banget sama gue mukanya. Dia teriak keras banget di situ sambil ketawa, kayak suara kuntilanak. Nyaring sampai kuping gue sakit banget di situ. Kemudian setelah itu gue pingsan, gue ditarik lah sama warga dari bawah rel. Ada warga udah ngira udah gue mati di situ. Akhirnya gue dibawa ke PMI pakai angkot, ya kan? Gue dibawa ke PMI itu pakai angkot, dan angkot itu isinya darah semua, banjir darah di angkot. Yang anak SMA itu gimana? Yang anak SMA itu meninggal semua. Yang gue tahu dengar dari kabar orang, yang satu itu jatuh ke bawah, ke jalan raya. Kepalanya pecah, dilindes sama bis. Yang satu lagi kebelah badannya sama kereta. Gila sih. Gak tahu lagi nih ceritanya. Terus Mas? Dan posisi itu udah mau maghrib, udah emang gelap banget di situ kan. Gue dibawa ke PMI, sampai PMI itu gue dibawa langsung pakai kasur dorong. Gue dibawa langsung ke ruang operasi. Karena yang gue lihat kaki gue udah tinggal daging doang, jarinya udah nggak tahu kemana. Sempet sadar tuh, sempet lihat. Sempat lihat beberapa kali sadar, Tapi pingsan lagi. Masuk ke ruang operasi, gue ngelihat kaki gue kayak begini, gue ngelihat sosok di situ. Laki-laki, pertamanya ganteng, putih, rapi, pakai baju putih, rambutnya rapi, kemudian berubah jadi hitam. Kayak berubah tiba-tiba, seketika, nggak ada mukanya, nggak ada apa. Jadi seperti bayangan doang. Kaget dong di situ kayak, ada apa lagi nih? Apakah ini loh yang ngebuat gue jadi kecelakaan dalam hati? Gue pingsan lagi di situ. Setelah gue diamputasi, gue dijahit selama beberapa jam di ruang operasi, gue dimasukin ke kamar. Dan yang gue tahu di situ kamar emang kamar berhantu di PMI. Gue dimasukin ke kamar, gue sadar lagi tuh bang, gak lama. Dan polisi udah depan muka gue, nanyain informasi. Ada polisi tuh? Ada polisi. Dan keluarga gue belum datang situ. Dimintain informasi dan gue kasih tahu informasi di mana rumah gue, siapa nama orang tua gue. Ada gue memutuskan buat tidur lah, karena emang pusing banget kepala gue. Sempet jawab mas? Sempet jawab, cuman ngejawabnya nggak terlalu jelas ya. Iya, oke. Gue buat tidur, gue pingsan lagi situ, kemudian gue koma. Selama? 2 minggu di rumah sakit. 2 minggu? 2 minggu koma di rumah sakit. Yang gue dengar ada suara bertahan dengan lembut suaranya. Bertahan. Akhirnya gue siuman bang. Dan gue nggak tahu itu udah 2 minggu. Gue rasa itu cuma sebentar doang. Oke. Dilihat yang pertama kali ada siapa mas?
ada kakek yang datang di situ. Kakek datang ke situ, biasa ngebawain makanan apa segala macam. Kemudian kakek ngedudukin. Kemudian kakek ngomong, "Muhammad, jangan nangis." "Iya, kenapa?" Dibuka selimut gue. Diliatin kaki gue yang keamputasi. Kata kakek, "Gimana?" "Gak apa-apa." Kalau gue jadi Mas Ahmad sih udah beda urusan ya. Pasti gue depresi pada saat itu. Terus pada saat itu Mas Ahmad itu bener-bener nggak ada hati kayak gimana gitu. Nggak ngerasa gue kecil hati apa gimana. Gue ngerasa biasa aja. Udah aja kayak biasa. Gue ngeliat kaki gue kayak begitu, biasa. Gak ada iri hati atau gimana. Tapi masalah untuk pembulian banyak. Dan gue nggak nganggap itu hal serius. Tapi penyesalan ada, Mas? Penyesalan ada. Ada ya pasti. Penyesalan ada karena gue gak pernah ngikutin kata orang tua sama kakek gue, jadi ada penyesalan tersendiri. Cuma itu gue jadiin pelajaran. Iya benar, Mas. Ikhlas. Karena apa yang Tuhan kasih akan kembali kepada Tuhan. Pemikiran saya begitu. Sebelumnya juga kakek gue udah tahu gue ada yang ngikutin. Kakek gue udah tahu gue ada yang ngikutin. Dan kakek gue selalu ngomong, jangan pulang sendiri. Sekolah tuh jangan pulang sendiri. Dan gue nggak ngehirauin itu. Kaki gue tahu, kaki gue ngeliat. Dan gue kena di situ. Gara-gara nggak ngedenger omongan kaki gue. Orang tua gimana tuh, Mas? Ada pada saat? Orang tua nggak ada yang berani datang karena takut. Muka gue hancur. Muka gue nggak ada bentuk. Kaki gue daging doang isinya. Kemudian setelah kakek datang, dikasih tahu kayak gitu, dokter ngomong ke kakek, "Pak, ini harus butuh donor darah 6 tabung." Kakek syok kan di situ. 6 tabung. Gimana? Lumayan gede juga kalau misalkan minta donor darah dari orang biayanya. Gue emang udah hampir divonis mati. Karena nggak ada yang ngedonorin darah sama sekali selama sebanyak 6 tabung. Ya kita keluarga berdoa, segala macam kita lakuin untuk pengobatan dengan memakai ya ayat Al-Quran untuk minta pertolongan sama Allah. Akhirnya selama 2 bulan itu normal. Bengkak kepala gue normal. Punggung gue juga sekan sempat patah. Punggung bagian-bagian badan ada yang sempat retak, tulang patah, sembuh. Dan gak ada donor darah. Jadi intinya pada saat dibutuhkan donor darah malah nggak ada? Nggak ada. Dan itu keluarga udah pasrah sih. 2 minggu ya? 2 minggu. Awalnya udah parah emang, Mas? Parah, muka gue nggak ada bentuk. Boleh maaf sekali lagi, boleh dideskripsiin pada saat itu ya? Mukanya? Iya, mungkin dari penglihatan orang tua atau kakek gitu, yang dilihat kayak gimana pada saat itu? Yang dilihat sama kakek sih, wajah gue satu bengkak banget segini. Kepala udah isinya perban, dan tangan gips semua. Punggung patah, ya kan? Dan kakek juga udah mikir, mudah-mudahan selamat. Tapi ini omongan dokter beda. Kalau nggak ada donor darah dalam beberapa hari, bakal meninggal. Nah, tapi pada saat Mas Ahmad itu koma, ada sesuatu gak yang Mas Ahmad rasakan? Ketika lagi koma, cuman gak dengar suara orang doang sih. Bukan suara keluarga. Yang gue dengar itu suaranya, bertahan. Tapi pikiran gue bakal mati. Karena emang susah banget buat nafas di situ. Masih inget dan masih agak sadar ya berarti? Ada sadar. Tapi gue gak bisa buka mata, gak bisa apa-apa. Iya. Jadi gue ngerasa gue bakal mati. Tapi ada, di kuping gue ada suara, bertahan. Ya itu suaranya lembut banget. Bertahan. Setelah itu gue pengobatan itu di rumah sakit selama 2 bulan. Terus gak lama setelah itu penyembuhan di rumah segala macam. Akhirnya kakek ngomong, "Mat, udah gak usah khawatir. Begini juga masih bisa jalan segala macam." Ini itu katanya kan. Dari dalam hati gue, iya bener juga. Apa yang harus gue sesalin, apa yang harus gue
bikin gue sedih atau sedih hati. Semua juga kan emang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan di situ. Dan kemudian kakek ngomong, Mat, kenapa saya nggak pernah izinin kamu nih berangkat sendirian, pulang sendirian? Karena kakek ngeliat sosok itu di belakang. Dan dijelasin secara rinci sama kakek saya. Nenek-nenek berusia umurnya udah lumayan tua, banyak uban. Ya itu benar. Dan kenapa kakek itu bisa tahu? Ketika itu kakek ngerasa punya feeling. Kakek punya feeling, ngerasa ada yang aneh dalam diri gue. Ngomong kayak begitu buat penjagaan, jaga-jaga. Ngeliat nenek-nenek ya? Iya. Bentuknya begini. Iya. Gue kan nanya, emang apa itu? Tumbal. Maksudnya gimana tuh? Setiap tahun itu di rel kereta di Bogor itu, yang depan mall itu selalu ada tumbal, selalu ada yang kecelakaan di situ. Dan gue salah satunya. Dan gue nggak percaya dong, gue nyari informasi dan keluarga nyari informasi, dan benar dulu situ ada tumbal. Sampai kalau abang mau tahu, jadi gue jadiin penglaris dong, jari jempol gue. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jari jempol gue jadiin penglaris. Sama? Dagangan orang. Jadi diambil? Diambil. Dan kaki gue tahu dijadiin penglaris. Disebutin orangnya di sini punya dagangan ini, samperin orangnya ambil. Dan kaki gue dibalut sama kain putih, ada bacaan-bacaan. Maaf nih Mas, ini pada saat evakuasi, polisi nemuin apa aja? Yang polisi temuin jari kelingking gue sama jari tengah gue. Jempol nggak ketemu. Jadi posisi kaki gue begini, nggak bisa gerak. Iya, paham. Tulang kelihatan. Sorry Mas, yang nggak ditemuin apa aja? Yang nggak ditemuin itu jari jempol, jari telunjuk jempol, udah 2 doang sih. Sisanya jari tengah, jari manis sama jari kelingking itu ditemuin. Karena emang masih nempel di kaki. Yang jari telunjuknya nggak ada sampai sekarang. Yang jadiin penglaris itu jari jempol gue. Jari jempol. Kalau yang telunjuk itu yang jari kaki nggak ada? Nggak ada. Bener-bener hilang itu? Bener-bener hilang. Maaf Mas, jempol kaki Mas Ahmad itu kan udah ketahuan nih sama kakek. Yeah. Itu ditindaklanjuti nggak sama keluarga? Kalau ditindaklanjuti enggak, karena emang ketidaktahuan dalam agama. Oke. Jadi dimaafkan, cuma diberitahu. Jadi ketika dikasih tahu sama kakek sama keluarga tuh, ada yang ngambil jempol kakinya. Di tukang dagang ini, di dalam plastik hitam, di bawah gerobaknya, di dekat gas. Oke. Keluarga datang ke sana. Didatangin sama keluarga? Didatengin, meminta. Mana plastiknya sini, yang ada jempolnya. Orang kaget kan, kayak, wah tahu dari mana? Nggak ada katanya. Mana sini? Dibuka paksa ada. Emang mau ditindaklanjuti sama keluarga awalnya di situ. Tapi minta izin kepada saya. Gimana Mak, mau ditindaklanjutin nggak kayak begini? Udah ngehinain gini, nggak usah kata saya. Dia nggak tahu apa-apa, jadi maafin aja, nggak apa-apa. Terus akhirnya gimana tuh Mas? Akhirnya dikubur sih sama keluarga. Kemudian sisaan kakinya juga dikubur di tempat yang sama. Lokasi masih ada? Lokasi dikuburnya masih ada sekarang. Di pemakaman umum atau di mana tuh Mas? Dekat rumah. Dekat rumah yang dulu. Oh. Kan emang udah pindah, jadi dekat rumah yang dulu. Oh gitu. Dikuburnya di belakang rumah. Di belakang rumah. Tapi masih tinggal di sekitar Bogor Mas? Masih. Ya. Nah si pedagang ini nih Mas, ini dia ngambil sendiri atau dikasih nih Mas? Dia ngambil sendiri. Setelah gua kena kereta, dia ngelihat ada jari gue yang putus di lokasi. Setelah gue dievakuasi, dia ambil. Dan dia percaya sama hal yang kayak gitu, dengan memakai daging orang bakal laris dagangannya. Tapi itu nggak berlangsung 1 hari sih. Setelah kejadian itu, kakek ngasih tahu dan diungkap sih kejadiannya itu. Oh jadi ini diungkapnya pada saat Mas Ahmad itu masih koma dong ya? Masih koma. Oh, Mas Ahmad ketika sadar dikasih tahu. Ini mau ditindaklanjuti atau enggak? Yeah. Oh, iya paham. Iya, jadi kalau kisah untuk tumbalnya yang saya tahu dulu itu semenjak pembangunan kereta
Rel kereta daerah situ itu kan arah Sukabumi. Itu selalu gagal, Bang. Selalu gagal. Yang punya usaha buat ngebangun itu putus asa, Bang. Putus asa, akhirnya dia perjanjian sama setan. Dan lebih parahnya lagi dibilangnya iblis. Sama iblis. Jadi kayak gimana perjanjiannya? Jadi ini setan minta izin ke orangnya ini buat ngebunuh orang setiap tahun di situ. Setiap tahun. Syaratnya itu? Syaratnya. Oke. Dan orang ini nggak mikir 2 kali dan bilang iya. Dan setiap orang yang kecelakaan dari situ selalu bagian kanan yang hilang. Maksudnya organ tubuhnya? Organ tubuhnya yang hilang. Bagian kanan? Bagian kanan. Apakah setengah badan atau kakinya atau tangannya yang hilang. Selalu bagian kanan. Termasuk yang dialami sama Mas Ahmad, bagian kanan? Bagian kanan. Kalau kaki kiri robek, cuma kelihatan tulang sama daging. Mau dibuka nggak apa-apa? Ini kedua kalinya guys, gue ditunjukin satu bukti sama narasumber. Tapi sebelumnya ini bukan bermaksud ya Mas ya. Ini Mas, dari Mas Ahmad sendiri, boleh Mas? Jadi tumit masih ada, Bang. Tapi ini mati rasa. Mati rasa ya Mas? Mati rasa, nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi Mas nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Dulu tuh kan ada Mas Armi ya, tadi kita kasih tahu. Mas Armi itu dua-duanya Mas. Tapi masih pakai tongkat sih. Tapi ya karena dua-duanya ya yang kecelakaan ya. Kalau Mas Ahmad udah normal gitu, maksudnya udah nyatu sama normal. Ngerasa kaki saya sendiri ini. Iya. Jadi sekarang pakai bantuan tongkat gitu. Alhamdulillah. Jalan, lari bisa semua. Buat apa? Emang bagus juga sih buat banyak lari, buat penguatan tulang. Jadi sekarang lari, Mas. Lari. Ini tadi saya masih kebayang soalnya sama kejadian flashback yang diceritain sama Mas Ahmad. Dan makanya telat tuh tadi. Lari ini Mas? Lari. Bisa lari. Ya syukurlah ya Mas ya. Masih bisa digunain gitu ya Mas ya. Masih bisa digunain buat kegiatan, buat ibadah dan lain-lainnya. Yang lebih saya tepatin sih buat kehidupan sih, harus lebih banyak ibadah sih. Iya. Nah, ini sebelum nanti saya minta sebuah ayat Al-Quran ya, tentang perjanjian iblis ya Mas ya. Saya mau tahu dulu Mas, si sosok yang bisa dibilang kan Mas Ahmad itu diikutin nih sama sosok nenek-nenek. Nah, pada akhirnya gimana tuh Mas? Pada akhirnya kakek itu ngelihat sosok ini lagi nunggu depan rumah. Karena emang disebutin sama orang-orang sana, ketika ini sosok udah dapetin satu orang, bakal diincar seluruh keluarga. Hah? Terus? Saya dapat, bisa saya, keluarga saya, semua segala macam. Tapi alhamdulillah ketika itu saya sering-sering baca, ada yang namanya rotib, yang saya sering baca ketika kecil, dari kecil sampai sekarang. Itu emang buat musir itu bisa. Dan dibantu juga sama kakek sih. Bacaan rotib itu ya rotib ya? Rotib. Itu senjata juga tuh Mas untuk kayak ngusir setan atau segala macam? Senjata. Jadi dibilang senjata itu enggak ya, tapi lebih tepatnya untuk berserah diri. Kepada Allah. Iya. Berserah diri. Dalam bacaan-bacaan rotib ada bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kami. Jadi kita baca itu untuk berserah diri. Kayak gimana Allah kasih yang nanti, itu urusan belakangan. Gimana Allah, apa yang Allah kasih terbaik buat kita. Iya. Ini nih Mas. Jadi Mas Ahmad ini 8 tahun guys di pesantren. Bisa dibilang ilmu agamanya udah cukup banyak. Kalau dari Mas Ahmad, perjanjian iblis itu gimana sih Mas? Yang Mas tahu? Kayak ayatnya yang melarang seperti itu, boleh dikasih ke teman-teman buat di-share Mas.
buat perjanjian iblis itu pernah disebutkan juga la tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah menyekutukan Allah. Dengan secara nggak langsung ketika kita perjanjian dengan iblis, kita tidak percaya sama Allah yang bakal ngebantu kita ke depannya. Iya. Ya kan? Ketika kita udah menyekutukan Allah dengan cara kita meminta bantuan kepada syaitan, kepada iblis, berarti secara nggak langsung kita menuhankan setan. Ketika setan ini disebutnya kan jin ini yang terkenal itu tipu dayanya. Jin ini punya tipu daya. Dan tipu dayanya itu sangat dahsyat. Bahkan tipu daya jin juga bisa ngebuat orang keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Dan disebutkan oleh beberapa ulama ketika memasuki rumah atau keluar dari rumah selalu membaca doa. Karena bukan cuma setan yang bisa nampak di depan wajah kita, tapi di hati. Menggoyahkan. Ketika hati sedang kacau, biasanya orang bunuh diri atau gimana. Itu tipu daya setan. Bukan hanya kemauan hati. Makanya selalu kita dawamkan Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dan itu ampuh banget untuk mengusir jin, untuk menghalau jin dari kehidupan kita. Dan bisa disebut jin ini sebenarnya Mas, hal yang nggak nampak. Ketika jin atau setan ini menampakkan ke dirinya kepada kita, berarti dia punya masalah. Jin ini nggak nampak. Dan Nabi pernah sebutkan, jin ini, setan, melihat kita di tempat yang kita tidak bisa lihat. Tapi ketika ini jin menampakkan diri di depan kita, dia punya masalah. Dan kita bisa ngelihat jin kalau misalkan dia berubah wujud menjadi sesuatu hal yang kita takuti. Misal kita takut sama hal ini, dia bakal muncul. Atau mungkin ketika tumbal yang jadi sarana kedua jin buat muncul. Iya, karena di situ kan berarti ada masalah juga ya Mas. Ada masalah, ada perjanjian. Ada perjanjian. Ya. Ketika kita udah punya perjanjian sama jin, itu bakal berlangsung selamanya. Tapi memang bisa Mas, orang itu mempunyai perjanjian sama iblis. Bisa. Perjanjian sama iblis bukan dia datang kepada iblis. Bukan iblis mewujudkan dirinya mau minta apa dari saya, bukan. Tapi dia minta, secara nggak langsung minta sama iblis. Yang menjadikan hal itu terkabul sebenarnya bukan iblis. Itu mudorot dari Allah. Hal yang terkabul dari kita itu ada dua hal. Itu kebaikan atau keburukan. Ketika kita minta sesuatu, misal kita minta sesuatu kepada Allah, itu bakal datang kebaikan. Kalau misalkan kita minta sesuatu kepada iblis, itu bakal datang keburukan. Sekarang jalan kereta jadi, tapi orang yang meninggal. Berarti yang jadi korban itu 4 orang, Mas? 4 orang. Saya sama 3 anak SMA-nya itu yang jadi korban. 3-tiganya nggak selamat. Mas Ahmad doang yang selamat? Alhamdulillah, dikasih umur. Alhamdulillah. Tapi Mas Ahmad sempat main ke keluarga korban? Saya mau mencari informasi, tapi nggak ketemu. Informasi buat dari keluarga korbannya itu. Jadi emang saya ketika saya beres sholat, saya selalu memberikan Fatihah hadiah buat korban-korban yang udah meninggal karena buat Nabi ngamatin saya. Mungkin karena kalau misalkan nggak ada orang itu, mungkin saya udah lebih parah lagi mungkin. Mungkin bisa meninggal. Tapi selalu tuh Mas ya Selalu. Karena emang berterima kasih saya kepada 3 korban yang udah nyelamatin saya nggak bakal lepas. Sampai saya meninggal. Tapi Mas Ahmad itu pernah ngeliat lagi gak sosok nenek-nenek? Setelah kakek ngasih tahu, ada sosok nenek-nenek seperti yang hancur badannya itu. Saya baca rotib itu udah nggak pernah ngeliat lagi. Udah nggak pernah ngeliat lagi. Jadi dia hilang gitu aja, Mas? Hilang gitu aja. Mungkin mencari tumbal baru sekarang. Nah, ini kan Mas Ahmad kan berarti kan rumahnya juga masih dekat dengan kejadian tersebut ya Mas ya. Ada lagi gak Mas? Ada. Masih ada. Masih ada. Perempuan. Aduh, tahun berapa tuh Mas? Baru-baru. Gila. Perempuan baru-baru. Dan yang hilang kaki kanan juga. Selamat? Itu selamat. Tapi
kata orang-orang meninggal karena kehabisan darah. Oh. Tapi di videonya dia masih selamat, masih teriak-teriak. Ah, Di videonya dia masih teriak-teriak. ada videonya? Ada videonya. Lagi ngapain ini, Mas? Jadi yang saya dengar itu perempuan yang itu dia lagi minum di rel kereta, posisi juga sore, seperti saya. Jadi setiap ada yang kecelakaan di situ pasti posisi itu mendung, selalu gelap. Dan ini perempuan lagi minum, mungkin mabok apa gimana. Kereta di belakang udah klakson, dia nggak ngedengar sama. Dan orang yang ngelihat di situ dia beku, badannya membeku, kayak ngelihat sesuatu. Iya. Sama yang dialamin sama saya. Saya membeku, nggak bisa ngelihat sesuatu itu. Dan perempuan juga sama. Tapi Mas Ahmad itu sempat sadar ketika ada anak SMA yang nyamperin, orang-orang sekitar, orang-orang sekitar yang memberi peringatan ya. Peringatan. Saya sempat sadar tuh ada yang lari ke arah saya buat ngegendong. Nah ini juga aneh nih. Tiba-tiba kesangkut tali itu, Mas ya? Kesangkut tali. Iya. Dan iya, bener-bener. emang gak ngizinin buat selamat. Iya, itu dia tuh. Tumbal banget itu. Mencari tumbal sekali ya. Tapi Mas Ahmad semoga tetap kuat ya. Dan Mas Ahmad ini nih kecil-kecilan lah. Beliau berdakwah juga ya, Mas ya. Ngajar ya. Ngaji online. Ini nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa ya, Mas ya. Dan mungkin buat teman-teman mau belajar juga tentang ilmu agama, boleh ke Mas Ahmad. Ilmu agama ya guys, ya bukan ilmu gaib ya. Ya. Masih Mas ngajar Mas? Sekarang paling ngajar adik, keluarga di rumah kalau misalkan keluar enggak. Tapi kalau ada teman-teman ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. Boleh Mas ya? Boleh. Mas Ahmad tuh nggak niat untuk berdakwah lah gitu ya, maksudnya tuh ini pasti kan teman-teman banyak tuh yang pengen gitu. Kalau untuk berdakwah mungkin niatan ada, cuman lebih ketakut sih. Takut apa? Karena di akhir zaman ketika orang mengatakan kebenaran, orang berpikirnya itu nggak benar. Dan takutnya malah ngebalik kepada diri saya nggak kuat untuk nanggepin itu semua, jadi saya cukup menjawab apa yang orang tanyakan aja kepada saya sih. Oh gitu ya Mas ya? Untuk berdakwah di tempat. Tapi emang ini udah masuk ke akhir zaman kan Mas? Masuk ke akhir zaman. Masuk akhir. Udah masuk ke akhir zaman. Wow, waduh. Karena tobat guys. Nabi Muhammad berkata, nanti di akhir zaman akan seperti zaman jahiliyahku saat ini. Zaman jahiliyah Nabi saat ini, saat Nabi masih ada, sahabat diincar, dibunuh, anak-anak dibunuh, orang banyak yang menyembah hal yang nggak perlu disembah, ya kan? Di luar dari konteks keagamaan yang 5 ini, yang dia ada di Pancasila. Di luar itu seperti sesembahan kepada jin atau segala macam, itu sekarang pasti ada. Dan itu sedang terbukti. Ya, makin banyak ya Mas. Makin banyak. Yang nggak jelas ya. Makin banyak yang nggak jelas. Sebenarnya sih udah agak lama juga Mas. Karena teman saya pernah nyembah gayung Mas. Dia nyembah gayung Mas, itu nggak bener tuh. Tapi mungkin Mas Ahmad ini kalau buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi nih mengenai kejadian atau mau belajar ilmu agama sedikit-sedikit, ya nanti Mas Ahmad itu bakal bales di sosial medianya Mas Ahmad. Ada di mana Mas? @malts_. Nah itu nanti ditampilin ya guys. Atau linknya gue taruh di deskripsi ya. Yaudah Mas Ahmad, sekali lagi semoga benar-benar udah ikhlas sih Mas Ahmad ya, udah ikhlas ya. Dan semoga hidup Mas Ahmad lebih bermanfaat lagi buat orang-orang sekitar, terutama keluarga ya. Oke, Mas Ahmad sekali lagi terima kasih udah jauh-jauh dari Bogor. Di video ini gue pamit, guys. Gue nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi guys. Setelah melihat atau mendengar kejadian dari Mas Ahmad, ya udah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Rental Malam dan Mas Ahmad izin pamit. Assalamualaikum guys.